semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam Sarapan Surgawi Rabu Spesial. Mari kita mau buka dalam doa pada hari ini. Siapkan hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami ingin datang kepadamu membawa setiap hati dan pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami, menjamah hidup kami, sehingga hari ini Tuhan setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Dari awal sampai akhir kami serahkan Sarapan Surgawi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, Chris mau mengajak kalian semuanya untuk bersukacita memuji Dia karena kasih Tuhan Yesus lebih indah dari segala-galanya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, semua menyatakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesus, oh Yesusku. Haleluya, luar biasa anak-anak. Kasih Tuhan selalu yang terbaik Dia berikan bagi kita. Karena itu, mari bersama bawa pujian dan syukurmu kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah
Shalom, shalom anak-anak SKBB, anak-anak TK, SD, SMP, SMA. Shalom Papa Mama, shalom semuanya yang mendampingi anak-anak setia di dalam ibadah maupun sarapan surgawi setiap harinya. Baik, sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, yuk kita akan sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Sungguh karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami boleh ada saat ini tanpa kekurangan satu apapun. Kami ada dalam keadaan sehat, diberkati, berlimpah-limpah. Sukacita Tuhan mengalir melimpah-limpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami ada saat ini dalam keadaan sehat. Bahkan kalau ada di antara kami, ada keluarga yang sedang sakit, Tuhan sendiri yang menjamah, Tuhan sendiri yang menyembuhkan dan memulihkan setiap baik anak-anak maupun keluarga yang saat ini dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak sekalian, akhirnya kita bisa berjumpa kembali bersama dengan Mr. Teguh. Dan kali ini kita ketemu lagi di ibadah spesial hari Rabu ya, atau sarapan surgawi spesial. Baik, anak-anak sekalian, hari ini Mr. Teguh mau mengajak anak-anak semua untuk belajar ya, belajar tentang kesetiaan. Nah, kita mau belajar dari siapa? Kita mau belajar dari seorang perempuan bernama Ruth. Nah, anak-anak sekalian, kalian bisa membuka dari kitab Perjanjian Lama, ya. Di situ setelah hakim-hakim ada Ruth. Nah,
Anak-anak, Mr. Teguh nggak bisa bacakan semuanya untuk kalian. Nanti anak-anak baca sendiri ya, karena ini di kitab Rut ini hanya ada 4 pasal. Kamu bisa baca sendiri karena di sini menceritakan bagaimana perjalanan hidup Rut. Nah, anak-anak sekalian, Mr. Teguh cuma mau kasih cuplikan sedikit ya, bagaimana Rut ini adalah menantu dari seorang perempuan bernama Naomi. Jadi Naomi ini seorang perempuan yang tadinya tinggal di Bethlehem, Yehuda Bethlehem, kemudian dia pindah ke Moab. Nah, di Moab inilah Naomi yang punya 2 anak laki-laki itu akhirnya menikah dengan 2 orang perempuan ya, masing-masing satu-satu ya. Jadi Naomi ini punya 2 menantu, yang satu namanya Orpa, yang satu lagi namanya Rut. Nah, singkat cerita karena kedua anak dari Naomi ini meninggal, maka Naomi hanya tinggal bersama dengan Orpa dan Rut. Nah, karena keadaan, maka Naomi memutuskan untuk kembali lagi pulang ke Bethlehem. Nah, di tengah perjalanan, Naomi menawarkan kepada Orpa dan juga Rut untuk mereka pulang kembali ke tempat mereka masing-masing, tetapi hanya Orpa yang pergi meninggalkan Naomi dan Rut tetap mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem. Nah, anak-anak, ceritanya adalah bagaimana Rut ini tetap setia mengikuti kemanapun ibu mertuanya pergi, yaitu kembali lagi ke Bethlehem. Nah, anak-anak sekalian, akhir yang indah dari cerita Rut bersama dengan Naomi ya. Nah, akhirnya kisah Rut itu adalah ketika Rut itu akhirnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Boas. Nah, Boas itu adalah seorang yang sangat kaya raya. Dia punya perkebunan yang luas. Dan Boas ini akhirnya memperistri Rut. Nah, anak-anak, jadi karena Rut ini sangat setia mengikuti Naomi tinggal di Bethlehem, dan Rut ini tetap terus setia dan taat sebagai seorang anak menantu dari Naomi, sehingga akhirnya Tuhan itu begitu mengasihi Rut, dan hingga akhirnya si Rut ini menikah dengan Boas. Nah, Boas dan Rut ini akhirnya dikaruniai anak bernama Obed. Nah, Obed ini adalah kakek dari Raja Daud. Nah, kalau di dalam Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17 di sini mencatat tentang silsilah keturunan Yesus ya, bahwa Rut itu dipakai Tuhan ya menjadi pembawa garis keturunan Yesus Kristus. Wah, luar biasa ya. Tadi hanya seorang wanita biasa, lalu akhirnya Tuhan pakai Rut untuk menjadi garis keturunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kenapa? Karena Tuhan melihat bagaimana kesetiaan dan juga ketaatan Rut kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari Rut hari ini ya? Ketika kita setia di dalam Tuhan, maka kita akan melihat bahwa hidup kita akan menjadi sebuah proses untuk mengagungkan Tuhan. Nah, artinya anak-anak, kalau anak-anak setia dan taat kepada Tuhan, ya, anak-anak tetap setia dalam proses belajar di sekolahnya, ya. Artinya begini, Tuhan itu pakai setiap kita. Tuhan ingin setiap kita itu setia dan taat seperti Rut. Nah, apa yang Tuhan mau dari kesetiaan kita dan ketaatan kita? Tuhan mau kita tetap setia dan taat di dalam setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Saat ini Tuhan inginkan kita tetap setia dan taat untuk mengikuti proses yang Tuhan sedang izinkan. Tuhan mau kita belajar dengan baik. Tuhan mau kita setia dan taat mengikuti pelajaran yang ada di sekolah. Kalau hari-hari ini bahkan kita sudah melihat ya, sudah mulai dibilang waktu itu kita libur pertama karena pandemi itu tanggal 14 Maret. Nah, hari ini kita sudah tanggal berapa? Sudah di bulan Maret. Hampir 1 tahun pas kita melalui masa pandemi. Nah, Mister tahu ya betapa sulitnya, betapa nggak enaknya, betapa bosennya, ya gitu. Betapa banyaknya masalah yang dihadapi ketika ada dalam kondisi pandemi ini, harus belajar dalam kondisi pandemi ini. Tetapi Tuhan mau kita tetap setia.
Tuhan mau kita tetap taat mengikuti pelajaran yang ada. Ya, anak-anak sekolah, SKBB melalui guru-guru, semua berusaha untuk coba melakukan yang terbaik. Namun semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita hanya ngambil bagian untuk melakukan yang terbaik dan selebihnya Tuhan sendiri akan menyempurnakan. Nah, anak-anak sekalian, perhatikanlah. Karena setiap orang yang tetap setia dan taat di dalam Tuhan dan tetap setia mengiringi Tuhan, sekalipun ada dalam kesusahan, ia akan menemukan bahwa Tuhan tidak pernah curang dalam hidup kita. Artinya apa? Tuhan tidak pernah bohong. Orang yang setia dan taat di dalam prosesnya Tuhan, itu pasti akan memperoleh berkat. Anak-anak yang setia dan taat di dalam belajarnya, maka anak-anak akan mendapatkan berkat yang luar biasa di dalam Tuhan. Berkatnya apa? Yang pasti yang pertama pasti nilainya bagus. Yang kedua pasti akan naik kelas atau bisa lulus. Yang selanjutnya pasti akan menjadi pintar. Terus menjadi kesayangan orang tua, menjadi kesayangannya Tuhan yang pasti. Nah, anak-anak yang taat, anak-anak yang pandai, anak-anak yang setia pasti akan sangat diberkati oleh Tuhan. Lebih diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita tetap terus berusaha setia dan taat. Nah, anak-anak, orang yang benar dan setia akan bertunas dan berbuah. Nah, Mister percaya anak-anak sekalian, anak SKBB adalah anak-anak yang taat, anak-anak yang setia di dalam Tuhan. Maka kalian semua anak-anak SKBB akan menjadi anak-anak yang bertunas tumbuh dan akan berbuah-buah lebat. Kalian akan menjadi saksi-saksinya Tuhan, kalian akan menjadi berkat Tuhan, kalian akan menjadi anak-anak yang berbuah. Berbuah karena apa? Karena kalian adalah anak-anak yang setia dan taat dalam Tuhan. Maka setiap tutur kata, setiap tingkah lakunya pasti akan mencerminkan anak-anak yang diberkati di dalam Tuhan. Yuk anak-anak semuanya, mari kita semua belajar untuk menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan seperti Ruth yang sudah lakukan. Kita semua menjadi Ruth selanjutnya yang selalu setia dan taat kepada Tuhan kita. Amin, amin. Saya percaya anak SKBB adalah anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan, yang setia dan taat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Yuk kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, buat cerita mengenai Ruth yang boleh kami dengarkan bersama-sama Tuhan. Biarlah dari cerita tentang Ruth ini kami boleh belajar bagaimana Ruth setia dan taat kepada Tuhan, sehingga dia boleh memperoleh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan boleh pakai Ruth untuk boleh menjadi garis keturunannya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga percaya bahwa setiap kami anak-anak-Mu yang setia dan taat, Tuhan sendiri pasti memberkati kami. Kami akan menjadi anak-anak yang bertunas, yang bertumbuh dan berbuah-buah lebat di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan akan pakai kami anak-anak Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami semua diberkati. Kami percaya bahwa kami semua adalah anak-anak terang, anak-anak setia, anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa pada hari ini secara khusus buat anak-anak SKBB, buat anak-anak kelas akhir, baik itu kelas 6, kelas 9, kelas 12 yang sudah mulai mengikuti ujian akhir Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati anak-anak, Tuhan Yesus memberkati setiap mereka. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, kepintaran, tanggung jawab untuk mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Itu juga untuk anak-anak yang lain, anak-anak TK, SD, SMP, dan SMA. Biar Tuhan terus tambahkan sukacita Tuhan. Tuhan terus tambahkan motivasi dan semangat untuk mereka boleh belajar walaupun dalam keadaan PJJ. Terima kasih Tuhan juga memberkati para orang tua yang selalu setia mendampingi anak-anak dalam pelajaran. Biar Tuhan terus memberkati, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kecukupan untuk setiap apa yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan buat orang tua yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kesembuhan, dan Tuhan sendiri yang sediakan berkat buat para orang tua dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan buat negara kami, para pemimpin kami,
Berkat kasih Tuhan melimpah-limpah bagi mereka semua. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih Papa dan Mama. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.